Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ketemu lagi dengan Listianto Kurnia di channel di sini. Kali ini kita akan belajar tentang pembelajaran seputar mata pelajaran sejarah Indonesia. Lebih tepatnya di bab 3, yaitu proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha serta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu, agar kalian dapat mengetahui video-video pembelajaran terbaru dari YouTube channel saya. Oke, baik, kita langsung saja menuju ke materinya. Nah, di bab 3 pembelajaran sejarah Indonesia ini, kita akan membahas mengenai proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha serta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Adapun kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya, yang pertama kompetensi dasarnya 3.3, yaitu menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha serta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Pemerintahan, budaya, 4.3, yaitu mengolah informasi tentang berbagai teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha serta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Pemerintahan, budaya. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mengamati dan menonton video pembelajaran ini, diharapkan siswa dapat, yang pertama menganalisis pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia, yang kedua mengenali kerajaan pada masa Hindu-Buddha, yang ketiga mendeskripsikan jaringan perdagangan dan pelayaran Nusantara, dan yang keempat menganalisis akulturasi kebudayaan Nusantara dan Hindu. Perhatikan gambar di samping. Apa nama candi tersebut dan terletak di mana? Candi di samping adalah Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan candi Buddha yang terletak di antara dua bukit, tepatnya di Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Candi Borobudur didirikan oleh Raja Samaratungga dari dinasti Shailendra pada abad ke-9. Selain Candi Borobudur, masih ada lagi candi-candi di Indonesia yang bercorak Hindu dan bercorak Buddha. Bagaimana masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia hingga muncul candi-candi yang bercorak Hindu dan bercorak Buddha? Berikut akan kita pelajari. A. Pengaruh budaya India. Tahukah Anda salah satu bangsa yang berinteraksi dengan penduduk Indonesia sebelum datangnya bangsa-bangsa Eropa? Salah satu bangsa yang berinteraksi dengan penduduk di Kepulauan Indonesia adalah bangsa India. Adanya interaksi tersebut terjalin sejalan dengan meluasnya hubungan perdagangan antara India dan Cina. Hubungan itulah yang mendorong para pedagang India dan Cina datang ke Kepulauan Indonesia. Menurut Vandler, barang-barang yang diperdagangkan dalam perdagangan internasional itu adalah barang komoditas yang bernilai tinggi. Barang-barang tersebut seperti logam mulia, perhiasan, berbagai barang pecah belah, serta bahan baku yang diperlukan untuk kerajinan. Barang komoditas yang disenangi pada awal masa sejarah adalah gaharu dan kapur barus. Gaharu dan kapur barus merupakan bahan baku pewangi yang paling digemari oleh bangsa India dan Cina. Adanya interaksi tersebut membawa perubahan pada bentuk tata negara di beberapa daerah di Kepulauan Indonesia, susunan kemasyarakatan, dan sistem kepercayaan. Sejak saat itulah pengaruh Hindu-Buddha berkembang di Indonesia. Tanda tertua adanya pengaruh kebudayaan Hindu di Indonesia adalah prasasti-prasasti yang ditemukan di daerah Sungai Cisadane, dekat kota Bogor saat ini dan di Jawa Barat dekat kota Jakarta. Selain itu, kita juga dapat melihat peninggalan kebudayaan Hindu di sepanjang pantai Kalimantan Timur, yaitu di daerah Muara Kaman, Kutai. Menurut ahli sejarah kuno, kerajaan yang disebutkan dalam prasasti tersebut adalah kerajaan Indonesia asli yang hidup makmur, bersumber dan perdagangan dengan negara-negara yang ada di India Selatan. Adanya interaksi itulah yang kemudian memengaruhi cara pandang para raja-raja untuk mengadopsi konsep-konsep Hindu dengan cara mengundang para ahli dan para pendeta dari golongan Brahmana, pendeta di India Selatan yang beragama Wisnu atau Brahma. Setelah budaya India masuk, terjadi banyak perubahan dalam tatanan kehidupan. Dari bukti yang ditemukan, kerajaan tertua di Muara Kaman, Kalimantan Timur adalah kerajaan Kutai yang mendapat pengaruh dari budaya India, yaitu budaya yang dikembangkan oleh bangsa Arya di lembah Sungai Indus. Adanya percampuran budaya tersebut, kemudian melahirkan kerajaan yang bersifat Hindu di Nusantara. Suatu hal yang sangat penting dalam pengaruh Hindu yaitu adanya konsepsi mengenal susunan negara yang hierarkis dengan pembagian-pembagian dan fraksi-fraksi yang digolongkan dalam 4 atau 8 bagian besar yang bersifat sederajat dan tersusun secara simetris. Semua bagian tersebut diorientasikan ke atas, yaitu sang raja dianggap sebagai keturunan dewa.
Raja dianggap keramat dan puncak dari segala hal. Sebelum kebudayaan India masuk ke Indonesia, pemerintahan desa dipimpin oleh seorang kepala suku yang dipilih oleh anggota masyarakat. Seseorang yang menjadi kepala suku haruslah orang pilihan yang mengetahui tentang adat istiadat dan upacara pemujaan roh nenek moyang. Seorang kepala suku harus dapat melindungi keselamatan dan kesejahteraan rakyatnya. Dalam perkembangan selanjutnya setelah budaya India masuk terjadi perubahan. Kedudukan kepala suku digantikan oleh raja seperti halnya di India. Raja memiliki kekuasaan yang sangat besar dan tidak lagi dipilih oleh rakyat, tetapi diturunkan secara turun-temurun, bahkan raja dianggap sebagai jelmaan dewa dan disembah oleh rakyatnya. Sistem kemasyarakatan yang dikembangkan oleh bangsa Arya di lembah Sungai Indus adalah sistem kasta. Sistem kasta tersebut mengatur hubungan sosial antara bangsa Arya dan bangsa-bangsa yang ditaklukkannya. Sistem kasta tersebut membedakan masyarakat berdasarkan fungsinya. Golongan pertama diduduki oleh golongan Brahmana, pendeta, golongan kedua oleh kesatria, bangsawan dan prajurit, golongan ketiga diduduki Waisya, pedagang dan petani, serta golongan keempat atau yang terendah diduduki oleh Sudra, rakyat biasa. Sistem kepercayaan dan kasta menjadi dasar terbentuknya kepercayaan terhadap Hinduisme. Penggolongan seperti itulah yang kemudian disebut sebagai catur warna. Awal hubungan dagang antara penduduk Kepulauan Nusantara dan India bertepatan dengan perkembangan pesat agama Buddha. Para pendeta Buddha menyebarkan ajarannya ke seluruh penjuru dunia melalui jalur perdagangan. Para pendeta tersebut mendaki Himalaya untuk menyebarkan ajaran Buddha di Tibet yang kemudian dilanjutkan ke arah utara sampai Cina. Biasanya para pendeta tersebut mengajarkan agama dengan penuh ketekunan. Para pendeta tersebut membentuk sebuah sangha dengan biksu-biksu setempat sehingga muncul suatu ikatan langsung dengan India, tanah suci agama Buddha. Kedatangan para biksu dan India tersebut memunculkan keinginan para penduduk untuk pergi ke India untuk mempelajari agama Buddha. Setelah itu, para biksu tersebut kembali dengan membawa kitab-kitab suci, relik, dan kesan-kesan. Salah satu bukti pengaruh Buddha di Indonesia adalah dengan ditemukannya arca Buddha yang terbuat dari perunggu di daerah Sempaga, Sulawesi Selatan. Dari ciri-cirinya, arca Sempaga memperlihatkan langgam seni arca Amarawati dari India Selatan. Arca sejenis juga ditemukan di Jember, Jawa Timur dan di Bukit Siguntang, Sumatera Selatan. Di daerah Kota Bangun Kutai, Kalimantan Timur juga ditemukan arca Buddha yang memperlihatkan ciri seni arca dari India Utara. Dengan adanya bukti-bukti tersebut, kapan kebudayaan Hindu-Buddha masuk ke Indonesia? Ada beberapa pendapat mengenai proses masuknya Hindu-Buddha, Hinduisme. Sampai saat ini masih ada perbedaan pendapat mengenai cara dan jalur tentang proses masuk dan berkembangnya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Berikut beberapa pendapat atau teori mengenai masuk dan berkembangnya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. 1. Teori kesatria. Menurut Majumdar, munculnya kerajaan atau pengaruh Hindu di Kepulauan Indonesia disebabkan oleh peranan kaum kesatria atau para prajurit India. Para prajurit ini diduga melarikan diri dari India, lalu mendirikan kerajaan-kerajaan di Kepulauan Indonesia dan Asia Tenggara. Namun, dalam teori yang dikemukakan Majumdar ini kurang disertai dengan bukti-bukti yang mendukung. Selama ini belum ada ahli arkeolog yang dapat menemukan bukti-bukti yang menunjukkan adanya ekspansi dari prajurit-prajurit India ke Kepulauan Indonesia. Kekuatan teori ini terletak pada semangat untuk petualangan para kaum kesatria. Teori kesatria juga didukung oleh F.D.K. Bose. Menurut F.D.K. Bose, pada masa lampau di India sering terjadi perang antar golongan. Para prajurit yang kalah kemudian meninggalkan India. Rupanya para prajurit tersebut ada yang sampai ke wilayah Indonesia. Para prajurit itulah yang kemudian berusaha mendirikan koloni-koloni baru sebagai tempat tinggalnya. Di tempat baru tersebut terjadi proses penyebaran agama dan budaya Hindu. Teori kesatria memiliki kelemahan yaitu tidak adanya bukti tertulis bahwa pernah terjadi kolonisasi oleh para kesatria India. 2. Teori Waisya. Teori Waisya dikemukakan oleh N.J. Krom. Teori ini menyatakan bahwa kaum pedagang dari India selain berdagang juga membawa adat dan kebiasaan atau budaya negaranya. Menurut N.J. Krom, kaum pedagang merupakan golongan yang terbesar yang datang ke Indonesia. Mereka pada umumnya menetap di Indonesia dan kemudian memegang peranan penting dalam proses penyebaran kebudayaan India melalui hubungan dengan penguasa-penguasa Indonesia. N.J. Krom mengungkapkan adanya perkawinan antara para pedagang tersebut dan wanita Indonesia.
Perkawinan tersebut dianggap sebagai saluran penyebaran pengaruh yang sangat penting dalam teori ini. G. Koedes berpendapat bahwa yang memotivasi para pedagang India untuk datang ke Asia Tenggara adalah keinginan untuk memperoleh barang tambang terutama emas dan hasil hutan. Kebenaran teori Waisya ini diragukan. Alasannya jika para pedagang yang berperan terhadap penyebaran kebudayaan, pusat-pusat kebudayaan seharusnya hanya ada di wilayah perdagangan, seperti di pelabuhan atau di pusat kota yang ada di dekatnya. Kenyataannya, pengaruh kebudayaan Hindu ini banyak terdapat di wilayah pedalaman, seperti dibuktikan dengan adanya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu di pedalaman Pulau Jawa. 3. Teori Brahmana. Fundler merupakan tokoh utama yang melontarkan teori Brahmana. Inti dari teori ini yaitu penyebaran agama dan kebudayaan India ke Indonesia dilakukan oleh golongan Brahmana. Para Brahmana ini datang ke Indonesia atas undangan para penguasa di Indonesia. Oleh karena itu, kebudayaan yang mereka bawa dan dikenalkan di Indonesia merupakan budaya golongan Brahmana. Setelah datang ke Indonesia atas undangan para penguasa, para Brahmana itu juga memimpin pelaksanaan upacara Fratyastoma. Upacara Fratyastoma adalah upacara dalam agama Hindu yang dilakukan apabila ada seorang pengikut Hindu yang melakukan kesalahan sehingga dia dikeluarkan dari kastanya. Dia dapat diterima kembali ke dalam kastanya apabila telah melakukan upacara Fratyastoma. Pelaksanaan upacara Fratyastoma harus dipimpin oleh seorang Brahmana. Menurut Paul Whitley, para penguasa lokal di Asia Tenggara sangat berkepentingan dengan kebudayaan India dengan tujuan mengangkat status sosial mereka. Fundler melandasi pendapatnya dengan keyakinan bahwa antara India dan Indonesia terjadi hubungan perdagangan. Dalam hubungan tersebut dimungkinkan bukan hanya orang-orang India yang datang ke Indonesia, melainkan juga sebaliknya banyak orang Indonesia yang datang ke India. Dengan argumennya tersebut, Fundler juga menyangga adanya teori kesatria dan teori Waisya dalam proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Alasan Fundler tidak sependapat adanya kolonisasi dalam proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha karena jika ada kolonisasi berarti ada bukti penaklukan oleh golongan kesatria. Dengan begitu, berarti ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah. Padahal sampai sekarang belum ditemukan sumber tertulis, prasasti, yang mendukung, memuat peristiwa tersebut. Selain itu, jika terjadi kolonisasi akan disertai dengan pemindahan segala unsur masyarakat di India ke Indonesia, seperti sistem kasta, kerajinan, bentuk bangunan, bahasa, tata kota, dan pergaulan. Namun, pada kenyataannya hal tersebut tidak terjadi, tidak ada, karena yang ada dan yang terjadi di India tidak semuanya sama dengan yang ada di Indonesia. Sebagai contoh, pada bentuk bangunan candi yang berbeda antara India dan bangunan candi di Indonesia. Adapun sanggahan mengenai teori Waisya adalah bahwa ajaran Hindu milik kaum Brahmana dan hanya mereka yang mengetahui isi kitab Weda. Jadi, tidak mungkin apabila dibawa oleh golongan pedagang. Kebenaran teori Brahmana ini diragukan, alasannya walaupun benar hanya para Brahmana yang dapat membaca dan menguasai kitab Weda, para pendeta Hindu tersebut pantang menyeberangi lautan. 4. Teori arus balik. FDK Bos yang sebelumnya mengemukakan teori kesatria, kemudian berubah pikiran. Hal itu dapat terjadi karena dia menemukan fakta-fakta baru. Bos berpendapat bahwa golongan cendekiawanlah yang membawa agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Golongan cendekiawan yang dimaksud adalah para pendeta atau biksu. Teori ini didukung oleh sejarawan Fundler. Menurut pendapat Fundler, orang Indonesia juga berperan dalam proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha India. Para pedagang yang berasal dari Indonesia datang sendiri ke India karena penasaran dengan agama dan kebudayaan India. Mereka menetap dan belajar di India selama beberapa waktu, kemudian pulang kembali membawa agama dan kebudayaan India serta menyebarkannya kepada masyarakat setempat. Berdasarkan teori-teori tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat di Kepulauan Indonesia telah mencapai tingkatan tertentu sebelum munculnya kerajaan yang bersifat Hindu-Buddha. Dengan melalui proses akulturasi, budaya yang dianggap sesuai dengan karakteristik masyarakat pada waktu itu diterima dengan menyesuaikan pada budaya masyarakat setempat. Demikian video pembelajaran tentang materi proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha serta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia di bab 3 bagian 1, tentang pengaruh budaya India ke Indonesia. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video terbaru saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe video ini, kemudian like, komen dan share, agar video ini dapat bermanfaat untuk orang lain.
Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.